Inilah situasi saat api membakar sejumlah rumah di RT 03 RW 06, Manahan, Mangkubumen Solo, Kota Surakarta pada Jumat malam. Kebakaran ini menghanguskan 8 rumah warga. Diperkirakan kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menurut warga setempat, peristiwa ini terdengar seperti suara ledakan, namun dirinya tidak menduga adanya kebakaran. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saat ini para korban dievakuasi ke kantor kelurahan. Aku baru lihat TV yo, tak kirain ada kembang api ya kan sering dong nyemet kembang api ternyata. Kakak yang satu rumah. Untuk korban ini tadi sementara sudah kita evakuasi ke kelurahan semua karena tadi kan ada balita juga sama orang tua yang saya agak sakit, makanya tadi kita segera evakuasi ke kelurahan. Sementara kita sudah koordinasi sama Dinsos, BPBD dan PMI. Nanti sebentar lagi mungkin ada bantuan kasur ataupun makanan dari Dinsos. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Inilah situasi saat kobaran api membakar 2 bangunan penginapan di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat malam. Kobaran api yang besar melahap seluruh bagian bangunan hotel dan merembet ke bangunan yang ada di sampingnya. Kebakaran ini dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2 yang disertai adanya ledakan. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Beruntung kobaran api dapat segera dipadamkan setelah petugas gabungan menerjunkan sebanyak 3 unit armada ke lokasi kejadian. Untuk sementara dugaan penyebab kebakaran itu dari arus pendek listrik yang dimana ketika terjadi kebakaran terdengar ada letupan-letupan di atas. Tiba-tiba api menyala. Dua bungalow yang terbakar. Masing-masing bungalow itu ada 3 kamar, jadi ada 6 kamar. Sebelumnya ada isi, tapi pada orang-orang dalamnya itu lagi pada di luar. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi ini. Viral, sebuah truk nyaris tertimbun tebing longsor saat melintasi kawasan Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari arah Padang dan Solok. Sebuah video merekam detik-detik tebing longsor yang hampir menimpa sebuah truk yang melintas di Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat. Beruntung ada seorang warga memberi instruksi agar truk segera melaju lebih cepat. Video ini pun viral di media sosial. Peristiwa ini lalu dibenarkan oleh Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan. Sementara itu, longsor mengakibatkan kemacetan panjang. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mengedepankan keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akses jalan penghubung 2 Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur masih lumpuh tertutup material tanah longsor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat jalan alternatif melingkar sementara guna menumbuhkan kembali roda perekonomian warga. Sebelumnya tebing setinggi 200 meter longsor pada Selasa kemarin. Kini warga masih harus melintasi jalan darurat yang dibuat petugas di atas bukit lelongsoran untuk berkegiatan sehari-hari.
Pemirsa, aktivitas vulkanik di Gunung Slamet, Jawa Tengah meningkat. Warga sekitar pun diminta untuk waspada. Gunung Slamet mengalami peningkatan status dari normal ke waspada atau level 2. Gunung dengan ketinggian 3.432 mdpl ini terletak di perbatasan Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga. Dari lokasi terdekat yakni Desa Gambuhan, Kecamatan Pulau Sari, terlihat kepulan asap putih dari arah kawah. Tidak terdengar letusan atau getaran, namun asap terlihat mengarah ke barat atau ke arah Brebes dan Banyumas, dan adanya peningkatan aktivitas kegempaan. Dengan naiknya status ini, pendakian dilarang atau ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun untuk di lereng atau di daerah hutan pinus di pos 1 masih bisa dikunjungi. Slamet itu ada peningkatan dari level normal menjadi waspada atau berada pada level 2. Kaitannya dengan pengunjung ya, saat ini kami memang seluruh jalur pendakian Gunung Slamet dari seluruh pintu untuk menuju 3428 itu semua tutup. Bahwa status masih dalam status waspada, tapi pada seminggu terakhir terjadi terekam kenaikan kegempaan yang menunjukkan aktivitas Gunung Api Slamet ada peningkatan. Dengan naiknya status Gunung Slamet ke level 2 waspada, maka masyarakat diminta tetap tenang, tidak panik, namun tetap waspada. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 900 meter dari puncak. Pantauan erupsi Gunung Semeru dari kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, mengeluarkan abu vulkanik setinggi 900 meter dari puncak mengarah ke timur laut. Berdasarkan laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Semeru alami di 10 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Warga dihimbau untuk waspada, Gunung Semeru berstatus siaga atau level 3, apalagi jika cuaca ekstrim akan berdampak pada aliran banjir lahar gunung. Kita tetap harus waspada, khawatirnya nanti ada sesekali cuaca ekstrim yang berakibat akan adanya dampak yang bisa mengkhawatirkan. Salah satunya tahu-tahu satu hari hujan dengan intensitas deras, walaupun kemungkinannya kecil tapi tetap harus waspada karena itu yang menjadi perhatian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Artis senior Roy Marten bersama anaknya melaporkan kasus penipuan terkait penyewaan villa di Denpasar, Bali. Keduanya diduga terkena tipu hampir 1 miliar rupiah. Anak dari artis senior Roy Marten yaitu Monique Arditi mendatangi Polda Bali. Mereka ingin melaporkan adanya dugaan kasus penipuan yang dialami anaknya. Kasus bermula saat Monique hendak menyewa villa selama 20 tahun dengan harga 980 juta rupiah dibayar lunas. Namun hingga saat ini terlapor belum juga memberikan villa kepada Monique. Saya udah melakukan pembayaran full ya sampai bulan September. Harusnya 27 September tuh udah harus diserah terimakan ke saya. Tapi Pak Paul ini bilang karena belum jadi sampai November dimundur gitu sampai Februari, dan saya ada surah perjanjian untuk di atas notaris kalau dia tidak bisa mengerjakan kesalahan dari beliau, saya dapat terima uangnya atau diberikan villa lainnya gitu loh. Tanya, anak kami ini Monique ini sewa villa selama 20 tahun pada saudara Paul CV Bali Jaya Property 20 tahun. Setelah bayar 980 juta, tapi sampai sekarang tidak selesai. Tidak selesai, waktu dikejar harusnya udah 6 bulan yang lalu,
kemudian diganti dengan villa lain di lokasi lain. Tapi sampai sekarang juga belum ditandatangani dan saudara Paul sampai saat ini menghilang. Jadi kami laporkan, mudah-mudahan dari sini dia punya niat baik untuk muncul dan menandatangani penyerahan. Keluarga Roy Martin mengaku terakhir kontak dengan terlapor pada Maret 2024. Hingga kini terlapor menghilang dan tidak dapat dihubungi. Para korban lainnya berharap terlapor memiliki niat baik dan memenuhi tanggung jawabnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan aktor senior Epy Kusnandar sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba. Setelah diperiksa sepekan, Epy mengaku baru pertama kali menggunakan ganja yang diperoleh dari tersangka Yogi Gambles. Namun Epy tidak dihadirkan dalam konferensi pers karena gangguan kesehatan. Saat ini Epy dirawat di rumah sakit dan karena ketergantungan obat. Epy terancam pidana 4 tahun penjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Sementara tersangka Yogi Gambles diancam hukuman lebih berat karena kedapatan memiliki barang bukti ganja kering seberat 4,18 gram dan biji ganja seberat 4,18 gram. Makan di kawasan apartemen Kalibata tersebut. Dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG. Kemudian berdasarkan pengakuan YG, sekitar tanggal 20 Maret 2024, YG memberikan 1 linting ganja. Pemirsa, beredar kabar di media sosial yang menyebut salah satu DPO pembunuhan Vina Cirebon berada di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Polda Metro Jaya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk membantu menangkap pelaku. Polda Jawa Barat telah merilis 3 daftar pencarian orang yang diduga memiliki peran dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Beredar kabar salah satu DPO saat ini berada di wilayah Jakarta. Menanggapi informasi ini, Polda Metro Jaya mengaku siap membantu untuk menangkap pelaku. Polda Metro Jaya juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk menelusuri informasi tersebut. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jaya. Di Anyus pagi, kebakaran menimpa 3 rumah dan warung di Taman Sari, Jakarta Barat. Api diduga dari kebocoran tabung gas 3 kg. Musibah kebakaran meludeskan sebuah warung makan mie ayam di Jalan Kerajinan Taman Sari, Jakarta Barat. Tidak hanya itu, besarnya kobaran api juga mengakibatkan 3 rumah warga di sekitar warung ikut terbakar. Untuk menjinakkan api, petugas menunjukkan 15 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan petugas dan dibantu PPSU berselang 30 menit kemudian. Diduga, kobaran api berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg. Api kompornya lagi mau goreng ayam. Terus? Apinya naik ke atas. Oh gitu. Itu ada ledakan nggak bang? Nggak ada. Informasi tadi ada ledakan 2 kali apa? 2 kali? Oh itu ganti gas. Oh ganti gas? Oh meledak gitu? Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah motor terbakar di SPBU dan membuat panik warga. Pemilik motor langsung kabur saat api berkobar dari dalam tangki motornya.
Amatir warga merekam sebuah sepeda motor yang terbakar sesaat setelah mengisi BBM di SPBU Sukowidi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis siang. Besarnya api sempat membuat warga dan petugas SPBU panik. Petugas yang berusaha memadamkan api dengan apar kesulitan karena bensin dalam tangki motor terus keluar. Menurut petugas, pemilik motor telah 2 kali mengisi BBM di SPBU ini. Namun saat pengisian yang kedua, motor tiba-tiba terbakar dan pemiliknya langsung kabur. Itu awal mulanya tadi karena dia pengangsu, Mas. Jadi dia sudah ngisi kedua kalinya, sama pihak operator kami sudah dilarang, tapi dia tetap maksa. Akhirnya sama pihak operator kita diisi. Setelah diisi, dia muter balik ke sini, lari. Setelah itu pedangnya dibuang kebakaran, Mas. Dan orangnya sekarang sudah lari, nggak tahu kemana, Mas. Oh, nggak ada orangnya, Api berhasil dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Banyuwangi Kota tiba di lokasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aris Utomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK menggeledah rumah adik Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah 6 jam, penyidik KPK keluar dengan membawa 2 koper barang bukti. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah adik Syahrul Yassin Limpo di Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah mewah berlantai 2 milik Tenri Angka Yassin Limpo digeledah pada hari Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. 6 jam lebih penyelidik menggeledah rumah yang diduga terdapat barang bukti baru atas kasus yang menimpa mantan Menteri Pertanian ini. Cuma diminta menyaksikan. Menyaksikan apa itu, Pak? Penggeledahan. Penggeledahan. Iya. Apa-apa yang digeledah, Pak, di dalam? 2 kamar. 2 kamar? Iya. Kamarnya siapa itu? Di mana? Di lantai 2? Saya tidak tahu persis kamarnya siapa, tapi yang pasti mirip kamar utama. Pak, ada dilihat diambil, Pak? Tidak ada. Tidak ada diambil? Tidak ada. Berapa meletak? Jam 1:30. Usai penggeledahan, tim penyidik KPK membawa 2 koper dari dalam rumah dan langsung meninggalkan lokasi. Belum diketahui apa isi koper tersebut. Diketahui Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian. Kini kasus SYL telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak jalan yang dapat dilakukan untuk datang ke Tanah Suci. Cara yang unik dan penuh perjuangan dilakukan oleh warga Indonesia yang tiba di Madinah dengan bersepeda dari Indonesia. Apa doa-doa saya selalu dijabah, Pak. Saya nggak bawa apa-apa, tapi saya bisa menempuh di sini. Itu yang saya dambakan, yang saya pegang. Saya nggak peduli namanya habis berapa. Tapi saya yakin step-step saya ini dimudahkan insya Allah, step by step. Jadi untuk keluarga, memang dari awal saya udah ngomong sama mereka. Nanti saya ada rencana untuk menempuh jalan jauh. Tolong ikhlasin saya. Sayudi Prastopo, seorang pria kelahiran tahun 1971 ini memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria berusia 53 tahun ini berangkat dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 November 2023. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan goes ke rumah Allah. Jadi yang perjalanan paling berat itu bahasa dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu memang saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewat itu. Begitu saya lihat di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini, ya Allah. Tapi insya Allah, saya yakin saya bisa. Namun, setibanya Sayudi di Madinah, dirinya masih belum tahu apakah dirinya bisa menunaikan ibadah haji atau tidak karena masih menunggu visa. Ya udah, kita ikutin regulasi mereka sebagai pengatur regulasi. Kenapa? Mereka kan punya konsep untuk menjaga, Pak. Nggak boleh, kita memang itu bakal milik Allah, semuanya bisa datang. Tapi ada suatu hal yang harus diberi sama Saudi Arabia.
Kini Sayudi menanti kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi. Apakah dirinya bisa berhaji atau tidak? Namun, saat ini dirinya berserah diri dan tetap melaksanakan ibadah di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Lebih dari 30 tahun menjadi pedagang sayur, pasangan suami istri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya berangkat haji tahun ini. Keduanya bisa menunaikan rukun Islam kelima berkat kegigihan serta doa. Raut wajah bahagia terpancar dari Safendi dan Siti Maryama. Pasangan suami istri calon jemaah haji asal Desa Kace, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penantian selama belasan tahun untuk menunaikan rukun Islam kelima akhirnya terwujud. Untuk bisa berangkat haji, perjuangan Sarfendi dan istri tak mudah. Mereka harus berusaha keras menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan dari jualan sayur. Sarfendi setiap harinya berjualan aneka sayur, mulai dari keliling hingga memiliki lapak kecil di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang. Profesi ini sudah ditekuni Sarfendi selama 30 tahun. Nah, alhamdulillah sangat syukur sekali lah rezeki yang diberi Tuhan ya. Yang penting kita yakin, yang penting mencari rezeki yang halal ya. Tekad yang kuat, rezeki yang halal. Alhamdulillah, insya Allah lah Tuhan Maha mengetahui. Sarfendi dan istri berangkat ke Arab Saudi pada gelombang pertama kloter 4 Rabu 15 Mei 2024. Pasangan suami istri 3 anak ini berangkat bersama 1.112 jemaah lainnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara itu, di Grobogan, Jawa Tengah, sepasang suami istri pedagang pentol tahun ini juga berangkat haji. Berpenghasilan antara Rp75.000 hingga Rp100.000, mereka menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung selama 14 tahun. Mas Hudi 63 tahun bersama istrinya Suyatmi 58 tahun. Warga desa Menduran, Kecamatan Berati, Grobogan, Jawa Tengah bahagia bisa mewujudkan impian mereka selama 14 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Niat berangkat haji kakek yang akrab dipanggil Mbah Mas Hudi ini semakin menjadi saat ia melihat sebuah foto Ka'bah di sebuah toko dan kemudian ia membeli foto tersebut dan dipasang di dalam rumahnya. Setiap hari, Mbah Mas Hudi memandangi foto Ka'bah itu dan membuatnya semakin giat berjualan serta mengumpulkan uang untuk mendaftar haji. Dalam sehari, Mbah Mas Hudi berhasil mendapatkan keuntungan Rp75 hingga Rp100.000 dari perjualan pentol dan menyisihkan setengahnya untuk ditabung. Hingga tahun 2012 silam, Mbah Mas Hudi berhasil mendaftarkan haji dirinya bersama istri. Mulai nabung Mbah tahun itu? Ya, nabung sedikit-sedikit. Nah, saya tani saya itu tenanan pokoknya. Sawah saya rodok luas aja. Itu dapat menabung itu dari sawah, dari pentol, semua itu berkumpul jadi satu kemarin. Alhamdulillah bisa daftar tahun 12 itu. Nah, tahun 12 itu dulu kan 10 tahun Mbah. Nah, kan 22 lah. Ini ada corona, dan itu mundur. Nah, alhamdulillah ini dipanggil ke Allah Ta'ala tahun 2024, alhamdulillah. Kini mendekati persiapan keberangkatan ibadah haji, Mbah Mas Hudi mengurangi aktivitasnya berjualan pentol dan fokus pada bimbingan haji serta mengurus kelengkapan administrasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.
42.000 jamaah Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi. Beragam aktivitas pun dilakukan jamaah, mulai dari berziarah ke Raudhah hingga berburu oleh-oleh haji. Dan berikut laporan dari rekan Suhud Nurfadli. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan dari sini, tepat pukul 11 malam tercatat sudah ada 109 kloter yang mendarat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dengan jumlah jamaah mencapai 42.466 jamaah. Nantinya total jemaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi adalah sejumlah 554 kloter yang terbagi dalam 2 gelombang. Yang pertama adalah gelombang ke Madinah dan yang kedua adalah gelombang pendaratan dengan tujuan Bandara Jeddah, Arab Saudi. Di hari ke-6 ini pemirsa, sejumlah aktivitas juga sudah mulai dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Selain berziarah ke makam Rasulullah dan juga Raudhah serta beribadah di Masjid Nabawi, jemaah haji Indonesia juga sudah mulai berburu oleh-oleh haji di Pasar 1 Rial. Pasar 1 Rial ini berada di dekat pintu 339 Masjid Nabawi, tepatnya di depan Ema Royal Hotel. Di pasar ini jemaah Indonesia bisa berbelanja di beragam toko, mulai dari harga 1 Rial hingga 50-an Rial. Bermacam barang pun tersedia di pasar ini, mulai dari oleh-oleh, pecah belah, pernak-pernik, pakaian hingga minyak wangi. Nantinya jemaah Indonesia gelombang pertama yang tiba di kota Madinah akan dijadwalkan untuk berangkat ke kota Mekah secara bertahap mulai hari Senin tanggal 20 Mei mendatang. Selanjutnya jemaah haji Indonesia akan menjalankan rangkaian ritual ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah yang mencapai puncaknya pada pelaksanaan wukuf di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba jenis pil PCC di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan 1 pelaku. Seperti inilah suasana penggerebekan sebuah rumah di kawasan Citerep, Bogor yang dijadikan pabrik pembuatan narkotika golongan 1 pil PCC. Tanpa perlawanan, polisi berhasil meringkus 1 pelaku. Selain pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti di TKP. Berbagai bahan narkotika, mesin, hingga ribuan pil PCC ditemukan polisi di rumah yang disulap menjadi pabrik narkotika. Hingga saat ini, Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan pembuatan pil PCC. Sementara 1 pelaku yang berhasil ditangkap kini digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari Kabupaten Bogor dan Jakarta, dan Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Satgas Gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dari jaringan internasional asal Tawau, Malaysia di pelabuhan tradisional Somel Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tim gabungan TNI AL berhasil menangkap seorang terduga kurir narkoba berinisial WP berusia 25 tahun asal Tarakan Barat. Penangkapan berawal dari gerak-gerik pelaku yang mencurigakan. Saat diperiksa, dari dalam tas pelaku ditemukan 3 bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 142 gram. Pelaku mengaku diperintah oleh rekannya berinisial AD yang berdomisili di Malaysia untuk berangkat dari Tawau membawa sabu ke Sebatik.
Dari aktivitas ini, pelaku mendapatkan imbalan Rp500 Malaysia atau sekitar 1,7 juta rupiah. Barang buktinya yang diamankan yaitu 3 bungkus plastik depan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto estimasinya 142 gram. 1 tas ransel berwarna coklat, 1 tas lempang kecil, kartu identitas KTP, HP Android merek Oppo beserta charger, uang rupiah berjumlah Rp505.000, uang ringgit berjumlah. Calon Bintara Polri jadi korban begal saat akan berangkat tes di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban terluka di tangan dan kaki saat menghadapi 3 pelaku. Calon siswa Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo dibegal saat berangkat tes psikologi di Sekolah Menengah Kejuruan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban yang sedang naik motor menuju lokasi tes tiba-tiba dipepet dan diikuti oleh 3 orang. Korban dibegal di kawasan Kebon Jeruk. Korban pun sempat melawan namun tak kuasa hadapi serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban terluka di bagian tangan dan kaki. Motor dan telepon genggam diambil paksa dan dibawa kabur oleh 3 pelaku begal. Tak lama, polisi berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku terdiri dari 5 orang. Mereka saling berbagi peran dalam beraksi. Dalam pengejaran, 1 orang sebagai pelaku utama tewas saat mencoba melawan polisi. Dari hasil keterangan pelaku, mereka sudah melakukan 3 kali. Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei, kurang lebih jam 2 subuh. Kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Namun dalam pengembangan tersebut, pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Hingga kini seluruh pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui keterangan tertulis memberikan penghargaan kepada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang karyawan pabrik juga menjadi korban begal. Korban pasrah kehilangan motornya karena 6 pelaku bersenjata celurit dan golok. Rekaman CCTV milik warga memperlihatkan 6 orang pelaku begal saat beraksi menghadang dan merampas sepeda motor milik karyawan yang hendak berangkat kerja di Jalan Cipete Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari. Korban yang ketakutan langsung melepaskan sepeda motornya dan berlari meminta tolong warga. Sementara ke-6 pelaku kabur membawa sepeda motor korban. Menurut warga sekitar, aksi begal di lokasi ini sudah 2 kali terjadi. Warga mengaku trauma dan resah dengan kawanan begal yang diduga masih berusia remaja ini. Aku di sini setahun ini agak sering waktu itu motor terus begal udah 2 kali. Begalnya itu maksudnya bawanya kulit panjang panjang. Takut pokoknya lihat itunya aja takut mas. Korban melintasi jalan tersebut, kemudian dipepet dan diberhentikan oleh 6 orang dengan menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor. Kemudian korban diancam menggunakan sejenis celurit dan golok. Kemudian karena korban takut, akhirnya korban lari dengan meninggalkan sepeda motornya. Akhirnya sepeda motor bisa dibawa kabur oleh pelaku. Saat ini kasus dalam penanganan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan serta melakukan tindakan tegas kepada para pelaku begal.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang remaja pelaku begal babak belur dihajar massa. Pelaku sempat mengaku sebagai korban kepada warga sekitar. Sempat mengaku keluarga sebagai korban, remaja pelaku begal ini yang ditangkap oleh warga di Desa Cipecang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, babak belur dihajar massa. Ia ketahuan telah merampas paksa 1 unit sepeda motor di desa lain namun berhasil disusul korban. Menurut Ketua RW setempat, pelaku bersama 2 orang rekannya melaju dari arah Cikarang menuju Cilengsi, menggunakan 2 sepeda motor. Saat di lokasi, pelaku yang mengendarai motor korban yang ia telah rampas mengalami kecelakaan. Warga saat itu hendak menolongnya namun malah kabur hingga akhirnya dikejar oleh warga. Saat ditangkap, pelaku sempat mengaku sebagai korban begal. Namun ia tak berkutik saat korban tiba di lokasi dan menemukan motor yang sebelumnya dirampas pelaku dengan ancaman senjata tajam. Yang jatuh 1 orang, yang lainnya kabur. Masuklah ke dalam dikejar. Dia ngomongnya bahwa dia apa saya korban, bukan pelaku. Ya nggak mungkin dong namanya pelaku harus kabur lari kan gitu aja, diamankanlah sama warga. Pelaku yang sudah babak belur akhirnya dijemput oleh petugas Polsek Cilengsi dan masih dalam proses penyelidikan untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan emak-emak menggerebek sebuah rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka menduga rumah tersebut sebagai tempat prostitusi terselubung. Emak-emak bersatu dan keroyokan menggerebek sebuah rumah petakan di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bung ayah ini ngarana abang cicing dia soalnya geus berbuat salah mencemari kampung ini salah. Mereka sambil berteriak dan menjebol pintu rumah dijadikan tempat prostitusi. Lantaran rumah ini dijadikan sebagai transaksi untuk prostitusi. Namun saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur. Sementara pemerintah desa setempat sudah memperingati kepada pemilik rumah untuk menutup kegiatan prostitusi lantaran warga sudah geram dari aktivitas kegiatan maksiat ini. Demo semalam ada penggerebekan. Warga dari kemarin juga udah curiga. Terus semalam kan dipancing tuh. Udah gitu kan ada bukti. Makanya sekarang ibu-ibu pada ngambek semua, pengennya dihancurin aja itunya. Cuma kan namanya warga kalau ngadain aksi tetap nyari bukti. Ternyata semalam ada bukti kejadian di tempat ini. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, namun emak-emak di Bogor mengaku tidak takut dan kembali akan melakukan tindakan serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika rumah ini tidak ditutup secara permanen. Berpura-pura hendak membeli, 2 emak-emak justru mencuri sebuah ponsel di Jember, Jawa Timur. Aksi emak-emak itu terekam kamera pengawas. Kamera pengawas CCTV merekam aksi 2 emak-emak masuk ke toko handphone di Jalan Letjen Panjaitan, Jember, Jawa Timur. Salah satu emak menanyakan dan meminta karyawan toko memperlihatkan berbagai merek handphone. Saat pelayan lengah, pelaku dengan cepat memasukkan handphone ke dalam baju. Sementara satu emak lainnya juga berpura-pura bertanya handphone ke pelayan lainnya sambil mengalihkan perhatian. Usai beraksi, kedua emak tersebut langsung meninggalkan toko menggunakan becak. Nah, yang satu ibunya itu tanya-tanya tentang handphone, tapi yang satunya itu langsung mau beli handphone. Jadi otomatis kan saya langsung bawa ke sini buat cek stok. Setiap HP itu kan promonya beda-beda. Ya udah, saya itu cek dulu di handphone. Pas saya cek di handphone ternyata ibunya itu pelan-pelan itu ngambil handphonenya. Jadi saya nggak. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 16 juta rupiah.
Kasus pencurian ini pun telah dilaporkan ke Polsek Sumbersari Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pria lansia di Pasuruan, Jawa Timur mengaku 2 organ vitalnya hilang usai operasi prostat. Merasa dirugikan, korban menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit. Seorang pria lansia mendatangi kantor manajemen RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk memprotes tindakan medis atas hilangnya alat vital miliknya setelah menjalani operasi prostat. Lansia ini meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kondisi yang ia alami. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan operasi prostat dengan laser di rumah sakit yang sama 2 tahun lalu. Namun saat operasi terakhir, ia mengaku tidak mengetahui bahwa organ vitalnya diambil. Tahu-tahu hilang gitu? Iya, memang jahitan di sini udah dokter saya yang meriksa galiannya. Pihak manajemen RSUD Bangil mengatakan tindakan operasi prostat sudah sesuai standar operasi prosedur atau SOP dan mendapat persetujuan pihak keluarga. Pengambilan buah zakar atau testis atau namanya orkidektomi. Tujuannya untuk supaya kanker prostat tadi tidak tambah berat. Soalnya kalau memberat bisa menyebar sekitar jalur kencing, juga bisa menyebar ke otak, ke tulang, dan sebagainya, sehingga itu akan kalau sampai ke sana akan mengancam nyawanya. Sebelumnya diketahui pria lansia ini merupakan pengantin baru. Ia menikah untuk kedua kalinya usai istri pertamanya meninggal dunia. Meski belum menempuh jalur hukum, permasalahan ini telah diserahkan kepada pihak kuasa hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi pemirsa adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menggelar aksi tolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Unjuk rasa diwarnai aksi teatrikal mulut dibungkam. Puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi mundur dari depan Balai Kota Malang menuju gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan jalan mundur ini menyimbolkan kemunduran demo. Gelombang penolakan dilanjutkan dengan aksi teatrikal. Aksi protes diwarnai dengan teatrikal tubuh manusia berkepala televisi dengan mulut dibungkam dan dirantai rancangan undang-undang penyiaran. Jurnalistik investigasi sehingga 45 dari mereka tersandung kasus korupsi dan dibawa oleh KPK. Sorotan pun diberikan oleh massa aksi karena saat didesak memberikan alasan ketidakhadiran 45 anggota wakil rakyat ini, perwakilan Dewan tidak bersedia menjawab. Kalau kita cermati seksama, sebetulnya tidak hanya pelarangan terhadap liputan investigasi, tapi juga ada tumpang tindih penyelesaian sengketa pers. Yang ini nanti juga akan berpotensi untuk mereduksi demokrasi dan kemerdekaan pers di Indonesia. Pasal yang dipermasalahkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran diantaranya karena larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal lain menjadi kontroversi adalah pasal 50B ayat 2 yang memiliki banyak tafsir. Terlebih adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal yang ambigu ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ratusan orang berunjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Mereka meminta aksi premanisme di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan diberantas karena mengganggu aktivitas pertambangan.
Berbekal spanduk dan poster, ratusan mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Jumat siang meminta Polri memberantas premanisme yang mengganggu aktivitas pertambangan di PT Gorbi Putra Utama serta perekonomian warga sekitar. Aksi premanisme diduga terjadi setelah adanya upaya pencaplokan lahan oleh perusahaan lain yang diiringi ancaman. Massa demo meminta Polri menangkap aktor intelektual dari tindak premanisme tersebut. Beragam yang manfaat yang didapatkan oleh masyarakat harus kita kawal, harus kita jaga karena ratusan karyawan, ratusan buruh dari PT Gorbi terganggu akibat adanya dugaan premanisme. Kami mendukung Polri untuk membabat habis premanisme yang dilakukan. Pemirsa, kesadaran pelaku ekonomi kreatif di tanah air terhadap hak kekayaan intelektual atau HAKI dinilai masih cukup rendah melindungi para pelaku usaha. Kemenparekraf terus berupaya mensosialisasikan pentingnya HAKI untuk melindungi produk agar tidak ditiru atau dicuri pihak lain. Womenparekraf Angela Tanusudibyo mendorong pelaku ekonomi kreatif agar mendaftarkan hak kekayaan intelektual, produk, dan karya yang mereka miliki. Pendaftaran HKI akan memperkuat branding dan citra merek, serta untuk menghindari tindakan penciplakan dan pencurian ide dari suatu produk. Hal ini disampaikan Angela dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2024 bertajuk Inovasi dan Kreativitas Terpelihara, Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Usaha di Gedung Spesco, Jakarta Selatan. Kaitannya dengan aircraft tadi, kita juga harus melindungi desain industri. Desain industri adalah seperti contoh langsung nih ya, ini saya lihat di sini ada apa? Ada mungkin furniture gitu. Tadi saya lihat sekilas ada furniture. Itu kan ada bentuk-bentuk desain khusus yang menjadi unik. Furniture Bapak Ibu. Nah, ini harus diprotek kan. Pada kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo berkeliling dan berbincang dengan para pelaku usaha, baik dari sektor swasta, BUMN, pemerintahan, hingga buyer internasional. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Abdul Rosyid, Ayus, melaporkan. Pemirsa, 15 perempuan Indonesia yang berprestasi dan inspiratif mendapat penghargaan dalam ajang Indonesia's Beauty Women. Ajang yang digelar majalah High End untuk ke-13 kalinya ini menginspirasi dan memotivasi banyak wanita di Indonesia untuk terus berkarya dan meraih prestasi. Dalam rangka ulang tahunnya ke-16, majalah High End kembali menggelar Indonesia's Beautiful Woman 2024 di MSC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Ajang yang digelar untuk ke-13 kalinya ini memberikan penghargaan kepada 15 perempuan Indonesia yang inspiratif dan berprestasi. Acara yang mengangkat tema Rise Together ini mengajak para perempuan untuk bangkit dan semangat dalam berkarya di segala bidang. Dan kita tahu bahwa pada saat perempuan bangkit, anak-anak tentunya bangkit juga dan penuh semangat. Dan di mana ada perempuan yang maju, anak-anak pasti maju. Dan itulah gunanya perempuan untuk selalu maju, berkontribusi untuk negara. Ya. 15 perempuan yang menerima penghargaan terdiri dari berbagai latar belakang usia dan profesi. Di antaranya adalah aktris, penyanyi, dokter, konten kreator, hingga entrepreneur. Semoga dengan adanya award ini bisa menginspirasi ke seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia pastinya untuk selalu berkarya, berkarir, terus selalu bersinar. Jangan cepat puas karena perjalanannya masih panjang banget. Jadi semoga kedepannya bisa memberikan karya-karya yang lebih baik lagi. Ajang ini diharapkan dapat menginspirasi banyak wanita di Indonesia untuk terus maju dan berkarya serta meraih prestasi. Jakarta, Yasmina Tania, Eri Nugraha, Ainus melaporkan. Salah satu produsen mie instan tanah air menerima kunjungan puluhan finalis ajang kecantikan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para finalis ditantang untuk mengkreasikan masakan berbahan dasar mie instan. Dan seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. PT Jakarana Tama, perusahaan yang bergerak di bidang mie instan bermerek Gaga, berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik bagi konsumen.
Kamis pagi, puluhan finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2024 mengunjungi pabrik mie instan Gaga di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain melihat proses produksi mie instan, para model cantik ini juga ditantang untuk memasak dan mengkreasikan makanan berbahan dasar mie instan Gaga. Hari ini saya undang gitu banyak orang datang ke sini, 50 finalis datang ke sini untuk melihat proses kita, bagaimana membuat kita pabrik sudah 30 tahun, ada sertifikasi dan gitu bersih, dan memang bisa untuk ke semua masyarakat yang makan. Habis kunjungan pabrik dari Mie Gaga Indonesia, and I'm so excited karena pabriknya bersih, rapi, dan pelayannya ramah banget sih. Baru pertama kali masuk pabrik? Iya, baru pertama kali, dan ngelihat proses mie-nya tuh so amazing. Ini dia, Mie Gaga adalah pemeran utamanya. Gaga memiliki beragam produk. Selain mie instan aneka varian, Gaga juga memiliki produk unggulan lainnya, seperti ikan kemasan dalam kaleng dan otak-otak dalam bentuk sosis. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Air bersih menjadi satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB sejak 2015. Namun manajemen yang tidak terintegrasi membuat krisis air tetap mengemuka di Indonesia. Nah, statnya yang kita harapkan memang Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum yang akan berlangsung pada 18 hingga 25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Medril Zam, kepada media di Jakarta hari Kamis mengungkapkan tema besar pada pertemuan tahun ini adalah Water for Shared Prosperity atau pemanfaatan air bagi kesejahteraan bersama. Sejumlah agenda yang akan dibahas adalah teknologi sumber daya air dan manajemen air terintegrasi. Bahkan sudah ada beberapa penelitian mata air kita sebagian besar ada yang sudah hilang. Bayangkan, mata air ada yang hilang. Bahkan beberapa bendungan kita sekarang untuk mengoperasionalkan listrik sudah intermittent gara-gara airnya juga kurang. Jadi bisa dibilang sekarang betapa pentingnya konservasi sumber daya air untuk dikedepankan. Medril Zam menambahkan 99% bencana alam di Indonesia saat ini adalah bencana hidrologi. Dia mencontohkan banjir di Sumatera Barat belum lama ini. Sementara penasihat senior Badan Pembangunan PBB UNDP, Anshe Sopakua menilai banjir yang kerap terjadi di Indonesia juga diakibatkan kawasan tutupan hutan yang semakin berkurang. Pertanyaannya kenapa bisa tidak ada hutan di situ, gitu kan? Nah, menjawab pertanyaan itu menjadi sangat kompleks karena Indonesia decentralized system, jadi pemerintah daerah punya kewenangan yang penuh untuk mengelola itu. Di dalamnya juga ada masyarakatnya yang kita tahu sendiri memang tidak semudah itu mengikutkan masyarakat. Berdasarkan data Bappenas, jumlah air bersih yang sebetulnya berlimpah di Indonesia yang bisa dimanfaatkan hanya 1,2% saja, terutama di pulau-pulau kecil, meski isu serupa juga terjadi di banyak negara. Sementara danau yang jumlahnya banyak di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Tentara Nasional Indonesia mengadakan Tactical Floor Game untuk merencanakan pengamanan VVIP pada KTT World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Denpasar, Bali. Dalam arahannya kepada para dan Satgas Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan TNI Polri telah siap dan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung kelancaran acara. Kami sudah mengikuti tactical floor game. Ada Panglima TNI Jenderal Agus, ada Kapolri Jenderal Bukit. Saya kira persiapannya sudah baik, sudah paham
siapa berbuat apa, bila terjadi ini, kira-kira begini, dan terjadi sana begini, dan ada pengen dan seterusnya. Saya kira model tactical floor game ini sangat baik untuk kita bisa memastikan bahwa setiap prajurit, setiap komandan lapangan paham tugas-tugas yang harus mereka lakukan kalau keadaan situasi begini. Terhadap para kepala negara yang kita perlakukan sebagai tamu VVIP dengan para menteri atau delegasi lainnya yang kita anggap sebagai tamu VIP, baik pengamanan di tempat penginapan, di hotel-hotel di dalam ITDC ataupun di luar ITDC seperti Mulia dan Hilton. Begitu juga pengamanan di dalam perjalanan rute, karena semua harus diamankan agar timing atau budgeting waktu itu yang sudah ditentukan panitia bisa dilaksanakan sehingga sampai ke tempat acara, apakah di GWK, gala dinner, ataupun saat pembukaan besoknya tanggal 20 dan sorenya di Tahura berjalan dengan lancar, aman dan nyaman. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar razia juru parkir liar di kawasan Jakarta Barat. Belasan jukir liar terjaring di sejumlah tempat parkir minimarket. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar di kawasan Kapuk, Cengkareng, dan Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Sedikitnya 15 jukir liar yang berada di kawasan tempat parkir minimarket terjaring razia petugas. Mereka kemudian digelandang ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat untuk didata oleh petugas Satpol PP. Selain itu, jukir liar juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjadi juru parkir liar di minimarket. Ini kita menyusuri gerai-gerai seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan yang lain-lain yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hari ini kita lokasinya di Jalan Utama, Kapuk, lanjut ke Kembangan, serta ke Pesanggerahan. Juru parkir yang sudah kita amankan dari lokasi-lokasi tersebut itu kurang lebih ada 15. Belasan jukir liar ini melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran serta Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral video memperlihatkan mobil SUV bersolek bak mobil perang melaju di ruas jalan tol. Akibatnya pemilik mobil terkena sanksi tilang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Viral, video mobil SUV yang mencuri perhatian tengah melaju di ruas jalan tol Tangerang Merak. Dalam video, nampak di bagian kap mesin mobil terpasang aksesoris senapan bak mobil perang hingga lampu strobo. Direktorat Lalu Lintas Polda Banten kemudian melakukan penelusuran mobil berplat A1486BB tersebut. Setelah terungkap, CB warga Cilegon, Banten merupakan pemilik mobil. Tindakan tegas pun diambil pihak kepolisian. Ditemukan Pajero-nya ada di salah satu klinik pengobatan alternatif di wilayah Anyer. Sehingga kita datangin kepada pemiliknya untuk kita laksanakan penindakan dan juga edukasi bahwa yang bersangkutan menggunakan strobo itu adalah dilarang dan salah satunya menyalahi aturan yang sudah berlaku. Sehingga dilaksanakan tindakan tegas oleh petugas dengan ditilang dan untuk dilepas untuk aksesoris yang menempel pada kendaraan Pajero tersebut. Diketahui pengendara memasang lampu strobo dan aksesoris senapan guna menarik perhatian. Diketahui sebelumnya, video mobil SUV bak mobil perang tengah viral di media sosial yang salah satunya diunggah politikus Nasdem Ahmad Sahroni di akun media sosial miliknya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.